Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa terhubung. Kita terhubung bersama dengan Cahaya Pagi. Ustadz, hari ini kita akan bahas topik, boleh? Baik Ustadz, apakah Ustadz sudah bisa mendengar suara Chandra dengan jelas? Kurang terang sedikit ya, masih kurang keras sedikit. Baik, oke. Ustadz, kita pagi hari ini akan membahas tema tentang sholat bagi orang musafir, Ustadz. Betul ya? Baik. Nah, sebelum kita mengulas banyak hal tentang sholat bagi musafir, boleh Ustadz untuk Ustadz menjelaskan kepada sahabat budaya kira-kira bagaimana sih pengertian tentang sholat bagi orang yang musafir gitu. Mungkin ada sebuah ujangan yang mungkin akan mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk mukadimahnya Ustadz. Siap. Sekarang ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Walau ta'atil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi fil hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rawahul Bayhaqi. Hadirin wal hadirat, sahabat budaya Radio Republik Indonesia Perempat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang cerah ceria ini sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan pertolongannya sehingga kita di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Begitu pula sampai saat ini kita masih berikan yang namanya keimanan dan keislaman, sehingga kita masih siap dalam perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hal ini mari kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga insya Allah kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sahabat budaya Radio Indonesia Perempat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini kami diberikan tugas menyampaikan dengan topik sholat bagi musafir. Apa itu musafir? Yaitu adalah seseorang muslim yang melakukan bepergian dari rumahnya tempat tinggalnya tempat atau dengan waktu-waktu tertentu. Lalu sini masih timbul pertanyaan, kenapa seseorang melakukan bepergian masih harus melakukan sholat? Jawabannya adalah betul sekali. Karena sebagai seorang muslim yang sudah balik atau dewasa tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat lima waktu sama sekali. Kecuali bagi seorang perempuan yang uzur syar'i, misalnya yang datang bulan atau pas melahirkan tahun nifas, itu baru boleh meninggalkan. Bagi seorang laki-laki, setua apapun tetap harus menjalankan sholat lima waktu. Bahkan sampai orang sakit pun tetap harus bisa menjalankan sholat lima waktu. Sana diberikan petunjuk bagi orang sholat yang sakit, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau bisa dengan duduk, dengan berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau isyarat pun tidak bisa, berarti namanya wassalam.
Ya, mudah-mudahan kita sakit dan sehat dan bisa menjalani sholat pada waktu tersebut. Hadirin wal hadirat, Republik Indonesia Perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sholat bagi musafir, ini ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Yang artinya kurang lebih demikian. Apabila kamu melakukan bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa atau tidak berdosa jika kamu melakukan sholat qashar dari sholat tersebut. Karena khawatir takut pada serangan orang-orang yang kafir. Sehingga orang-orang kafir bagi kamu adalah musuh yang nyata. Demikian telah firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "Aqimus shalah, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Yang artinya kurang lebih demikian. Maka jadikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sahabat budaya dari Republik Indonesia Perempat, dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana tata caranya orang sedang musafir dalam bepergian melakukan sholat di waktu tersebut? Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu kita sedang melakukan bepergian, yaitu sholat itu bisa dijamak. Apa itu dijamak? Yaitu dikumpulkan antara dua sholat, dikerjakan di waktu satu sholat. Misalnya sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar, dikerjakan di waktu asar. Atau sholat maghrib dikumpulkan sholat isya, dikerjakan sholat isya. Begitu pula sebaliknya bisa. Waktu asar dikumpulkan dengan sholat waktu zuhur, dikerjakan di sholat waktu zuhur. Demikian pula sebaliknya atau seterusnya. Waktu sholat isya dengan sholat maghrib dikumpulkan, dikerjakan di sholat isya. Itu punya hadirin para sahabat budaya Republik Indonesia yang dirahmati Allah SWT, itu punya nama-nama tersendiri. Misalnya sholat zuhur dikerjakan sholat asar disebut jamak takhir, itu jamak yang diakhirkan. Kemudian atau sholat asar dilakukan di sholat zuhur disebut dengan jamak takdim, jadi sekedar dikumpulkan saja. Tapi ingat, sholat itu ada waktu-waktunya yang sudah ditentukan, tidak boleh dikarang sendiri, tidak boleh ditentukan sendiri. Misalnya waktunya masih jam 11 ke jam 10 pagi, maka mau melakukan sholat zuhur adalah belum diperbolehkan, harus sesuai dengan waktu zuhur itu sendiri. Yaitu waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari menuju ke arah barat, itu sudah waktu zuhur. Kalau mengingat waktu-waktu jamnya sudah tidak sama, yang dipakai patokan adalah waktu tergelincirnya waktu matahari dan tergelincir ke arah barat sudah waktu zuhur. Itu baru melakukan sholat zuhur. Begitu pula waktu sholat asar. Jadi kita bayang-bayang matahari itu sama sampai tenggelam matahari, itu adalah waktu batas waktu asar. Jadi kalau belum waktunya adalah belum bisa melakukan sholat. Hadirin sidang jamaah sahabat budaya di Republik Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara berikutnya adalah dengan jamak qashar. Tadi kan dengan jamak saja, yaitu dikumpulkan. Ketika bepergian boleh juga dilakukan sholat itu dengan jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Jamak qashar adalah dikumpulkan sekaligus diringkas. Jadi yang boleh diringkas ini adalah sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Itu hanya boleh diringkas 2 rakaat. Kalau sholat maghrib tidak boleh diringkas, tapi boleh dijamak. Misalnya sholat zuhur dengan asar,
masing-masing 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar dengan cara dikumpulkan. Kalau misalnya dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak qashar taqdim. Saya ulang lagi, itu disebut jamak qashar taqdim, yaitu dilakukan dengan sholat 2 rakaat dilakukan di waktu zuhur. Demikian pula, kalau dilakukan di waktu asar, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, itu namanya jamak qashar takhir, yaitu waktunya dilakukan di waktu asar. Begitu pula sholat maghrib dan isya juga bisa dikumpulkan, cuman di waktu sholat maghrib adalah tidak boleh diringkas, tetap 3 rakaat. Karena yang boleh diringkas hanya 4 rakaat, maka hanya dikumpulkan saja. Sholat maghrib dilakukan 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat, dilakukan secara berurutan, tidak boleh berselang-seling yang dengan waktu yang lama. Begitulah cara sholat bagi orang yang musafir bepergian. Jadi tadi satu boleh dijamak, namanya jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian boleh sekaligus dikosor, yaitu dengan sebut dengan jamak qashar takdim dengan jamak qashar takhir. Lalu bagaimana batas waktunya? Hadirin sahabat budaya Radio Republik Indonesia Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan batas waktunya ini, Rasulullah tidak memberikan secara jelas berapa lama, cuman jaraknya aja Rasulullah pernah melakukan perjalanan, yaitu sejarah atau sejauh 3 mil 3 farsakh. Itu kalau dikilometerkan jadi 80 kilometer. Cuman para sahabat budaya Republik Indonesia Pro 4 Allah Subhanahu wa taala, jarak ini dengan kemajuan teknologi ini kadangkala juga kurang pas. Misalnya 80 km Surabaya Jakarta itu sudah ratusan kilometer atau bahkan 200 km lebih, tapi hanya bisa tempuh 2 jam atau 3 jam sudah nyampe. Berarti kita misalnya berangkat jam 7, jam 10 sudah nyampe Jakarta. Kan tidak perlu untuk menjamak qashar, sholat dan sebagainya. Maka itu dasarnya adalah karena dasar musyaqqat atau muskilat, karena berdasarkan kesulitan. Tapi kalau memang waktunya benar-benar sudah waktunya, misalnya mau berangkat jam 1 siang ya, mau ke Jakarta, Surabaya Jakarta, itu dijamak qashar boleh. Karena orang dalam bepergian itu tidak bisa diduga. Apa nanti, ya maaf, mungkin ada kecelakaan dan sebagainya, supaya menghindari supaya selamat jika melakukan sholat, boleh saja. Hadirin sahabat budaya Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung waktunya, tapi tetap diperbolehkan. Lalu batas waktunya berapa lama? Itu pun Rasulullah tidak memberikan batas waktu berapa lama. Jadi orang bepergian itu bisa hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan Rasulullah pernah menjamak qashar dalam perang Tabuk itu selama 20 hari. Beliau mengqashar atau menjamak sholat berturut-turut sampai 20 hari. Dan Rasulullah memang tidak memberikan batasan secara qauli, yaitu ucapan, berapa hari, berapa lama, jadi secara fi'li aja. Hadirin, dalam kaitan dengan hadis Nabi itu ada 3 macam, yaitu perlu kita ketahui, yaitu ada bersifat qauli, fi'li, dan takriri. Kalau qauli berupa ucapan Nabi dengan ucapan larangan-larangan atau perintah-perintah, berupa fi'li itu berupa perbuatan Nabi yang harus diikuti saja. Takriri itu ketetapan dari Nabi, yaitu ketika Rasulullah melihat sesuatu itu kalau dia diam, itu berarti beliau menyetujui. Misalnya beliau pernah ada seorang sahabat yang memakan daging biawak, itu Rasulullah membiarkan saja. Jadi diperbolehkannya atau Rasulullah membelikannya makan daging biawak. Tapi Rasulullah sendiri tidak melakukan.
tidak mengapa itu bagi umatnya untuk mengikutinya atau melakukannya. Itu disebut namanya ijma sukuti. Jadi kebolehan penetapan dari sebuah salam. Para hadirin, sahabat budaya Radio Republik Indonesia perempat Allah SWT. Lalu apa tujuannya Allah memberikan rukhsah atau keringanan bagi hambanya untuk bisa melakukan sholat jamak qashar di kala musafir itu? Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi hambanya agar tidak melakukan kesulitan atau keberatan atau dengan beralasan, oh ini berat, ini sulit. Tidak. Allah sudah memberikan kemudahan bagi orang-orang melakukan atau menjalankan agama itu dengan mudah sekali. Lihat tadi, misalnya 4 bisa diringkas menjadi 2, asal waktunya berselang bisa dikumpulkan dan seterusnya. Itulah kemudahan-kemudahan dari Allah bagi hambanya agar tidak ada alasan lagi, oh aku sedang bepergian tidak sholat, oh aku sedang sakit tidak sholat, seterusnya. Tidak bisa sama sekali. Karena sholat 5 waktu adalah tidak bisa dilakukan kecuali tadi orang-orang yang untuk ibu-ibu sedang haid atau nifas atau orang ini termasuk 3 golongan tidak mendapatkan beban atau perintah dari Allah SWT. Apa 3 golongan itu? Yaitu pertama dari anak kecil sampai dewasa. Dari orang tidur sampai dia bangun. Dari orang stres atau gila sampai dia waras atau sehat kembali. Hanya 3 golongan dia yang tidak bisa tidak bisa melakukan sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ya, bahwa Allah tidak memberikan kesulitan dalam beragama. Itu firman dalam Al-Quran Al-Had ayat 7-8 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menjadikan kamu suatu kesulitan dalam beragama. Itulah firman Allah sebagai pedoman kita bahwa dalam agama itu dengan mudah sekali. Jadi kita harus tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kamu. Jadi tidak boleh memaksakan diri di luar kemampuan kita. Hadirin sahabat budaya Republik Indonesia perempat yang patut Allah SWT, itulah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna manfaat khususnya bagi kami sendiri dan bagi para pendengar semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum wabil taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah pencerahan dari Ustadz yang tadi kita membahas topik tentang sholat bagi orang musafir. Nah tadi penjelasannya memang kalau kita beragama agama Islam gitu semuanya itu ternyata ada keringanan ya ketika kita mendapat kesulitan, seperti ketika kita pergi ada hal yang ternyata itu bisa memudahkan kita ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Ya. Putus-putus ya. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita melakukan perjalanan jauh, ketika kita mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan sholat gitu, akhirnya kita diberikan kelonggaran gitu ya Ustadz ya. Betul sekali ya. Iya, termasuk tadi jamak juga bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya Ustadz, kalau kita berbicara tentang musafir sendiri, apakah semua perjalanan yang dilakukan seseorang itu dikatakan sebagai musafir Ustadz ya, meskipun jaraknya jauh gitu kan, tapi apakah semua perjalanan itu dianggap sebagai musafir? Apakah ada batasan-batasan atau mungkin ada syarat-syarat yang bisa dikatakan sebagai musafir Ustadz? Baik, bagus sekali pertanyaannya Mas Chandra. Berkaitan
orang musafir ini hanya dikategorikan bepergian untuk lillah li kalimatillah, yaitu hanya memperoleh ridho Allah. Jadi dalam artian bepergian yang bertujuan untuk maksiat, ya, misalnya mau mengadakan pertemuan di mana di satu daerah, mau mengadakan berkumpul bersama-sama, melakukan minum-minuman, berjudi di dalam rangka bepergian yang maksiat, itu tidak dikategorikan dalam bagi seorang musafir yang bisa menjamak atau membaca sholat. Dan berbolehkan adalah musafir bepergian yang sifatnya adalah memperoleh ridho Allah. Bagaimana memperoleh ridho Allah ini? Misalnya orang sedang menuntut ilmu, orang mau anjang sana atau silaturahmi kepada keluarga di tempat yang jauh. Ketiga berikutnya adalah misalnya sedang melakukan tugas, baik dari kantor atau tugas pribadi di tempat yang jauh, perlu waktu yang agak lama, maksudnya tidak bermukim, ada harapan untuk kembali pulang lagi. Itulah disebut musafir, Mas Chandra. Demikian, Mas Chandra. Baik, Chandra juga kalau Chandra sendiri sering mengalami ya Ustaz ya, ketika perjalanan pulang menuju waktu maghrib gitu kan, dari Jalan Pemuda dari pusat kota menuju ke Surabaya Barat. Nah, Chandra sendiri kan kurang paham tentang kilometernya begitu kan, kurang menelisik lagi sih memang lebih tepatnya. Tapi keadaan di saat itu adalah kemacetan yang bisa dibilang cukup sangat padat gitu. Nah, apakah mungkinlah katakanlah jaraknya tidak memenuhi syarat yang tadi katakan 80 km ya tadi Ustaz ya? Berapa kilo tadi Ustaz untuk minimal? 80 km. Ya, 80 km. Katakanlah kalau misalnya jaraknya tidak sampai 80 kilo nih. Lalu tapi kenyataannya memang sedang macet gitu. Sehingga kadang itu kita baru melakukan sholat itu ketika sudah di rumah, tapi sudah dekat banget gitu sama waktu isyaknya itu Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah dijamak saja atau bagaimana? Tapi memang keadaannya macet, tapi untuk ukuran jaraknya itu mungkin tidak sampai 80 kilo gitu. Ya, bagus sekali Mas Chandra pertanyaannya. Memang orang bepergian, saya sampaikan tadi itu banyak hal-hal yang tidak bisa diduga apa yang terjadi. Iya. Makanya itu batas waktu atau batas perjalanan itu kadang-kala tidak bisa diukur dengan rasio ya. Itu bergantung kesulitan atau muskilat atau jadi kesulitannya aja. Dan semuanya kita sering mengalami karena pernah mengalami bepergian. Misalnya saya saja pernah bepergian tidak jauh sini ke sini, memang sudah hampir 100 km. Tapi kadang-kadang di perjalanan terjadi kemacetan. Misalnya kita naik bis, itu banyak ada kecelakaan seperti di sana sehingga bis tidak bisa berjalan-jalan, berhenti lama. Itu bagaimana kita melakukan sholat pada waktunya pun sudah habis. Itu bisa dilakukan sholat di kendaraan namanya. Jadi sholat kendaraan pun juga kadang-kadang menemui kesulitan, yaitu muskilat, kesulitan ya. Akhirnya bagaimana kita tidak bisa berwudu, nggak ada air dan sebagainya. Nah, itu juga ada rukhsah lagi, ada keringanan, yaitu boleh bertayamum. Bagaimana cara bertayamumnya? Ya sekali lagi Allah tidak memberikan kesulitan, keberatan. Cara bertayamum juga itu hanya menempelkan tangan di dinding bis atau kaca, yaitu ada suatu tidak, pokoknya kita tempel, anggap aja itu ada debu untuk bertayamum ya, mengganti berwudu. Terus cara sholatnya bagaimana? Itu kan harus pertama syaratnya harus menghadap kiblat. Itu juga timbul kesulitan lagi. Kalau kita bepergian sendiri, membawa kendaraan sendiri, bisa dengan berhenti, pak sopirnya suruh berhenti dari tempat untuk sholat di masjid atau musola. Kita bisa sempurna menjalankan sholat itu. Tapi bagaimana kalau kita sedang
naik kendaraan, naik bis atau naik kereta api dan sebagainya atau pesawat, saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, kita syarat utama menghadap kiblat, tapi dengan keadaan tertentu ikuti saja bis itu menghadap kemana, kereta yang menghadap ke kemana, pesawat itu menghadap kemana, anggap aja sudah menghadap ke kiblat pokoknya. Karena Allah berfirman bahwa wajhaka syatrul masjidil haram, dimanapun kamu berada itu termasuk kamu menghadap kiblat atau Ka'bah. Jadi tidak usah kita memaksa Pak supirnya, Pak supir, dibelokkan mobilnya atau dibelokkan pesawatnya, dibelokkan keretanya harus menghadap ke kiblat. Tidak bisa, kita namanya penumpang, jadi mengikuti aja. Di mana bis atau kereta atau pesawat itu menghadap, ya kita sholat dengan duduk pula, tidak berdiri, dengan duduk aja. Ya, kalau sholat zuhur ya tadi boleh dikosor langsung 2 rakaat atau nanti dikerjakan dengan sempurna 4 rakaat. Itu semuanya diperbolehkan. Begitu Mas Chandra. Oke, jadi semua itu ada kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak atau meninggalkan sholat ya Ustaz ya. Untuk meninggalkan sholat, betul sekali Mas Chandra ya. Baik, kalau begitu Ustaz, kita akan undang sahabat budaya untuk bergabung melalui WA boleh di 089602111968.